Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sumber proposal saya. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Andes Tinyaman Sujana MSc, selaku dosen pembimbing utama, Bapak KD Raiswena SPD MPD selaku dosen pembimbing pendamping, dan Ibu Made Arini Triana SPD MPD selaku dosen pendamping. Sebelum saya mempresentasikan seminar proposal saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Zulia Pramesti dengan NIM 1917011039. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Brand Image, Brand Awareness, dan Brand Trust terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Baik, bagian pertama yaitu latar belakang masalah. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengintegrasian dengan mengkombinasikan beberapa alternatif yang dapat diseleksi pemilihan alternatifnya sebagai suatu tindakan pengambilan keputusan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009 ada 5, yaitu yang pertama ada merek atau brand. Sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, konsumen akan memilih atau membandingkan suatu merek. Di dalam setiap merek sendiri memiliki perbedaan atau ciri khasnya masing-masing. Misalnya, kepercayaan terhadap merek, popularitas merek, dan perusahaan yang menaungi merek tersebut. Yang kedua yaitu penyalur. Pembeli akan mempertimbangkan dalam memilih penyalur mana yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian. Faktor lokasi yang mudah dijangkau, harga yang ramah di kantong atau terjangkau, persediaan barang yang lengkap, dan sebagainya. Misalnya, kemudahan dalam mendapatkan produk yang dicari atau dibutuhkan dan ketersediaan produk tanpa harus berhenti. Yang ketiga yaitu kuantitas. Konsumen dapat mengambil suatu keputusan mengenai seberapa banyak produk yang akan dibelinya. Yang keempat yaitu waktu. Konsumen dalam memilih waktu pembelian dapat berbeda-beda. Bisa jadi penggunaan produk yang berbeda-beda pula. Yang kelima yaitu metode pembayaran. Setelah mempertimbangkan untuk membeli suatu produk, konsumen dapat melakukan pembayaran baik secara cash maupun secara debit. Adanya fenomena terbukanya pasar global menuntut para pengusaha untuk membenahi strategi pemasaran dalam memenuhi kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Salah satunya dengan menciptakan merek atau brand. Hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan penjualan smartphone merek Apple. Dari data laporan pendapatan iPhone pada kuartal 1 tahun 2022 mengalami peningkatan pendapatan, yaitu sebesar 71,62 miliar US dollar. Di sini, perusahaan harus mampu menciptakan brand atau merek produk yang dapat membuat konsumen mudah untuk mengenali produk tersebut untuk dibeli. Perkembangan era digitalisasi ini menuntut individu untuk memiliki alat komunikasi yang canggih. Smartphone adalah salah satunya. Dari observasi yang telah dilakukan pada mahasiswa prodi pendidikan ekonomi, menunjukkan bahwa pengguna smartphone merek Apple memiliki nilai yang lebih di pandangan mahasiswa terhadap produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran suatu merek atau brand memiliki pengaruh yang besar di dalam setiap produk. Smartphone merek Apple yang didesain mewah, elegan, dan canggih akan terlihat menarik dengan menampilkan logo Apple yang menjadi ciri khasnya. Ketika melihat logo dari Apple tersebut secara langsung, individu dapat menyadari adanya merek pada produk tersebut.
Dari keunikan yang ditampilkan tersebut, akan ada kesadaran dari dalam diri individu bahwa smartphone tersebut memiliki merek Apple. Begitupun sebaliknya pengguna smartphone dengan merek lain. Kesadaran merek ini memiliki tujuan bahwa individu dapat mengingat berbagai merek yang diketahuinya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah. Yang pertama, mahasiswa dalam melakukan pembelian akan mempertimbangkan produk dengan merek tertentu, termasuk pembelian smartphone merek Apple ini. Yang kedua, merek yang melekat pada smartphone merek Apple dapat memberikan value atau nilai bagi penggunanya. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Yang kedua yaitu apakah brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Yang ketiga yaitu apakah brand trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Yang keempat yaitu apakah brand image, brand awareness, dan brand trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pembatasan masalah. Yang pertama yaitu permasalahan dibatasi supaya terfokus mengenai variabel brand image, brand awareness, dan brand trust terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, data yang diambil dan dikumpulkan hanya mencakup data penelitian saja. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh brand trust terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Yang keempat, untuk menganalisis brand image, brand awareness, dan brand trust terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berkontribusi di dalam pengembangan ilmu ekonomi, terlebih khususnya pada manajemen pemasaran yang berkaitan dengan brand image, brand awareness, brand trust, dan keputusan pembelian. Yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Yang pertama bagi penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman mengenai pengaruh brand image, brand awareness, dan brand trust terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Yang kedua bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dalam masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi peneliti lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai branding dan ruang lingkup dari manajemen pemasaran. Yang keempat yaitu bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah sumber referensi kepustakaan ke depannya, sehingga mampu memberikan kontribusi secara ilmiah dengan tambahan bukti yang empiris tentang pengaruh brand image, brand awareness, dan brand trust terhadap keputusan pembelian. Baik, yang selanjutnya yaitu landasan teori. Teori yang pertama yaitu keputusan pembelian. Di dalam membeli suatu produk, konsumen akan mengambil keputusan dalam membeli. Hal ini dimaksudkan sebagai pertimbangan dalam membeli suatu produk. Apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dari konsumen dan manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Sikap dan tindakan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian sebagai langkah awal sekaligus sebagai evaluasi ke depannya dalam pembelian. Menurut Sigman dan Tanuk dalam Indrasari tahun 2019, keputusan pembelian konsumen merupakan seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan kata lain, pilihan alternatif akan tersedia ketika seseorang dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, bila konsumen tidak memiliki alternatif dalam memilih dan terpaksa melakukan pembelian,
maka keadaan tersebut dapat dikatakan bukan suatu keputusan. Adapun faktor-faktor keputusan pembelian, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2019, yaitu yang pertama ada merek atau brand, yang kedua ada penyalur, yang ketiga ada kuantitas, yang keempat ada waktu, dan yang kelima adalah metode pembayaran. Adapun indikator dari keputusan pembelian, yang pertama ada kebutuhan, yang kedua ada publik, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada sikap orang lain, dan yang kelima adalah kepuasan. Selanjutnya yaitu teori dari brand image atau citra merek. Menurut Keller pada tahun 2013, brand image atau citra merek merupakan tanggapan konsumen akan suatu merek yang didasarkan atas baik dan buruknya merek yang diingat oleh konsumen. Adapun faktor-faktor dari brand image menurut Sigman dan Kant pada tahun 1997 yaitu mutu atau kualitas, yang kedua dapat memberikan kepercayaan atau dapat dipercaya, yang ketiga kebermanfaatan atau kegunaan, yang keempat adalah pelayanan, yang kelima resiko, yang keenam harga atau price, yang ketujuh yaitu citra atau image. Adapun indikator dari brand image menurut Keller pada tahun 2003 yaitu yang pertama ada keunggulan asosiasi dari merek, yang kedua kekuatan asosiasi dari merek, yang ketiga yaitu keunikan asosiasi dari merek. Yang selanjutnya yaitu teori dari brand awareness atau kepercayaan atau kesadaran merek. Kesadaran merek merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh konsumen sebagai dasar mengenali, mengingat, dan mengidentifikasi suatu merek atau brand di dalam benak konsumen. Menurut A. Acker pada tahun 2011, brand awareness atau kesadaran merek merupakan sebuah kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat suatu merek berdasarkan kategori produk tertentu. Brand awareness ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan konsumen dalam mengenali suatu produk dari kategori merek tertentu, yang dimana konsumen banyak mengenali dari suatu kategori merek tertentu. Yang dimana konsumen banyak mengenali dari suatu merek. Artinya, konsumen menyadari keberadaan suatu merek memudahkan calon konsumen dalam mengambil keputusan pembelian terhadap merek tersebut. Adapun indikator brand awareness menurut Kotler dan Keller pada yang pertama ada brand recall, yang kedua ada brand recognition, yang ketiga ada purchase decision, yang keempat adalah consumption. Selanjutnya yaitu teori brand trust atau kepercayaan konsumen. Menurut Lau dan Han pada tahun 2019, brand trust atau kepercayaan merek merupakan sebuah kemauan dari dalam diri konsumen untuk mempercayai merek dengan berbagai resiko yang akan diterimanya. Menurut Morgan dan Han, kepercayaan adalah trust the perception of confidence in the exchange partner reliability and integrity. Yang dimana mempercayai sebuah persepsi kepercayaan dalam sebuah pertukaran keandalan dan integritas dari mitra. Adapun faktor-faktor dari brand trust, yang pertama adalah self-concept, yang kedua ada need, yang ketiga yaitu value. Adapun indikator dari brand trust menurut Chowdhury dan Holbrook pada tahun 2001, yang pertama ada kepercayaan atau trust, yang kedua ada dapat diandalkan atau really, yang ketiga yaitu jujur atau honest, yang keempat yaitu keamanan atau safe. Baik, yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Ada 4 penelitian terdahulu. Yang pertama dari Amru Farobi, Hartono, M. Samsu Hidayat pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Brand Image, Brand Trust, dan Brand Awareness terhadap keputusan pembelian produk smartphone merek Oppo, studi pada toko smartphone Kota Indah Seluler Rian. Yang kedua yaitu Lutfi Wityansa, Heru Irianto, Raden Kunto Aji pada tahun 2022 dengan judul Analisis Pengaruh Brand Awareness, Brand Image, dan Brand Trust terhadap keputusan pembelian secara UHT Indomie di Swalayan Kota Surakarta.
Yang ketiga yaitu M. Mahrus Ali HS, Hadi Sunario, M. Khairul Anwaruddin Broto Suharto pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Brand Image, Brand Trust, dan Brand Awareness terhadap keputusan pembelian Dettol Hand Sanitizer. Yang keempat yaitu Lucy Intanjunia pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Brand Awareness, brand Image, dan Brand Trust terhadap keputusan pembelian pada produk Pocari Sweat di Jakarta. Baik, selanjutnya yaitu kerangka berpikir, ada brand image, brand awareness, brand trust, dan keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang kedua, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang ketiga, brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang keempat, brand image, brand awareness, dan brand trust berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Bangsa, dan waktu yang dilaksanakan pada penelitian ini pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2019 sampai 2022 yang berjumlah 330 mahasiswa. Sampel yang diambil yaitu sebanyak 40 orang mahasiswa dengan teknik propulsive sampling. Kriteria pengambilan sampelnya yaitu yang pertama mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Bangsa angkatan 2019 sampai 2022. Yang kedua berusia 18 tahun ke atas. Yang ketiga mahasiswa yang pernah memakai atau sedang menggunakan smartphone merek Apple. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan kuesioner dengan skala pengukuran yaitu skala Likert 5 poin. Selanjutnya yaitu tahapan analisis. Yang pertama yaitu uji instrumen. Menurut Sugiono pada tahun 2019, instrumen penelitian merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Untuk mengetahui apakah variabel penelitian dapat dikatakan valid dan reliable, maka diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih. Variabel yang dimaksud di sini yaitu variabel bebas, yaitu X, dan variabel terikat dan itu Y. Layak atau tidaknya menggunakan asumsi analisis regresi linear berganda terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang ada supaya dapat menentukan model analisis yang tepat. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat yaitu uji linearitas. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk menguji kebenaran secara statistik dan mengetahui apakah kesimpulan yang sebelumnya benar atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis, yaitu uji T dan uji F. Sekian presentasi seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Brand Image, Brand Awareness, dan Brand Trust terhadap keputusan pembelian smartphone merek Apple. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri
presentasi pada kali ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.